Apa sudah terlihat? Baik, tema rumah tangga kita adalah kesehatan mental, keluarga bertumbuh subur, dengan tema judul yaitu memilih kebaikan. Hari kelima, pada dasarnya perbuatan baik itu merupakan bentuk kepedulian, empati, serta kasih sayang kepada sesama manusia dan lingkungan. Dan apabila dilakukan dengan tepat, berbuat kebaikan bisa membuat seseorang menjadi lebih bahagia, terhindar dari stres, dan memiliki hubungan yang erat dengan orang lain. Dan sama dengan tema kita, memilih kebaikan berarti Tuhan ingin kita juga berbuat baik kepada sesama. Dan banyak sekali kisah-kisah yang dapat kita pelajari pada hari ini. Dan salah satu manfaat berbuat baik adalah dapat membantu otak menyalurkan energi positif ke seluruh tubuh. Hal ini dapat membantu organ di dalamnya bekerja lebih baik dan tidak sakit. Nah, saat kita bahagia di dalam menjalani hidup kita, maka penyakit tidak akan mengganggu. Dan ayat inti kita terdapat di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sebaliknya, hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni, sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus. Sepertinya sesuai dengan lagu pujian yang dibawakan oleh keluarga Bapak Tulis. Terima kasih, semuanya sepertinya mendukung. Baik, kita akan lanjutkan. Apa saja kebaikan yang harus kita lakukan? Dikatakan setiap kali kita melakukan hal-hal baik kepada orang lain atau bahkan berpikir untuk melakukannya, maka hormon perasaan baik yang indah yang disebut oksitosin mengalir ke otak kita. Dan ini membuat kita lebih penuh pertimbangan, bijaksana, peduli, dan penuh perhatian. Dan ini yang lebih lanjut dari hal yang tadi. Kemudian dikatakan lagi, kebaikan menurunkan stres kita dan melepaskan hormon anti penuaan ke dalam tubuh kita. Dan ini membantu kita untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan mengurangi jumlah konflik yang kita miliki. Jadi di sini kebaikan sangat perlu kita lakukan karena dikatakan melepaskan hormon anti penuaan, ya. Jadi kalau kita suka berbuat baik, hati kita akan apa? Dikatakan tadi penuh pertimbangan, bijaksana, dan dapat melepaskan hormon anti penuaan di dalam kehidupan kita. Apalagi dikatakan lagi, ketika seseorang baik kepada kita, kita bisa merasa bahagia selama beberapa jam. Dan ketika kita baik kepada orang lain, kita juga merasa bahagia. Melakukan hal-hal baik untuk orang lain terkadang bisa menjadi cara yang paling efektif untuk merasakan kilauan kegembiraan saat kita merasa sedih dan terpuruk. Jadi banyak sekali dampak perbuatan baik yang akan kita pelajari sepanjang malam hari ini. Allah ingin agar anak-anaknya menjadi baik hati, karena itu memberkati mereka dan juga orang-orang yang mereka bantu. Yesus dipenuhi dengan belas kasihan untuk semua orang yang dia temui. Dia memberitahu kita bahwa dua perintah terpenting adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan itulah tujuan Tuhan untuk memberikan kita
perintah. Untuk apa? Dengan mengasihi sesama, dengan berbuat baik, akan memberikan dampak baik juga ke dalam kehidupan kita. Saat kita baik, kita seperti corong besar, menangkap sebanyak mungkin kasih Tuhan dan menuangkannya ke dalam kehidupan orang lain. Dan itu juga yang Yesus lakukan. Ya, jadi kita sudah mendapatkan kasih dari Tuhan, maka belas kasih itu kita harus menyampaikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Maka kasih Tuhan akan semakin melimpah di dalam kehidupan kita. Di dalam Yeremia 31 ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiamu kepadamu. Lalu apa saja yang Tuhan Yesus sudah teladankan pada kita dalam membagikan kasih-Nya? Di dalam Yohanes 13, Yesus senang bersikap baik. Hatinya begitu penuh dengan kasih. Sehingga kebaikan mengalir melalui semua yang dia lakukan. Kalau kita belajar tentang kehidupan Tuhan Yesus yang pada saat di dunia, tidak pernah dia melakukan hal yang tidak baik. Selalu bersikap baik dan selalu menjadi berkat bagi sesamanya. Dimanapun Yesus berada. Dan dimanapun Yesus berada, banyak orang selalu mendekat kepadanya. Sehingga timbul rasa sosial. Ya, rasa sosialnya berkembang. Dikatakan lagi, setiap orang sangat berharga baginya. Dan dia ingin memberitahu mereka betapa istimewanya mereka bagi Tuhan dengan bersikap baik kepada mereka juga. Kita tentu tahu bahwa Tuhan pun mengatakan kita adalah biji matanya. Kita adalah istimewa bagi Tuhan. Maka dengan membagikan kebaikan kepada orang lain, kita juga menganggap orang lain istimewa juga. Sama seperti yang sudah diteladankan Tuhan Yesus. Dikatakan lagi, ketika manusia lapar, Yesus memberi mereka makan. Ketika mereka kesepian, dia berhenti untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan menyemangati mereka. Ketika mereka sakit, dia menyembuhkan mereka. Ketika mereka sedih, dia membuat mereka tertawa dan tersenyum kembali. Ketika mereka merasa malu, dia mengangkat mereka, mengampuni mereka, dan memberi mereka kehidupan baru. Ya, betapa Yesus begitu baik kepada umat manusia. Ya, tiada orang sebaik Tuhan Yesus pada saat di dunia. Ya, dan Tuhanlah yang sudah menyelamatkan kita. Begitu baiknya Tuhan sampai rela meninggalkan surga yang begitu indah. Hanya oleh karena kita manusia yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak menerima kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan begitu baik. Tuhan pun juga memeluk dan memberkati anak-anak kecil serta orang tua mereka. Ketika Yesus melihat betapa banyak orang yang hatinya terluka, dia ingin menyembuhkan rasa sakit mereka dengan obat kebaikan yang sangat istimewa yang dapat kita semua bagikan. Kita juga melihat Yesus menceritakan banyak kisah tentang pentingnya kebaikan. Dia pun menceritakan kisah tentang seorang asing yang dengan senang hati merawat musuh yang terluka. Karena itu adalah tindakan belas kasih. Tuhan sudah memberikan contoh-contoh di dalam Alkitab bagaimana cara kita memberikan kasih walaupun itu kepada musuh kita. Tuhan juga menceritakan kisah tentang domba dan kambing untuk menunjukkan kepada kita bahwa hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah mengisi hati kita dengan kasih sayang Allah kepada kita sehingga kita dapat membagikannya pada orang lain. Kita juga dapat membantu
dengan memberi makan orang yang lapar, memberikan pakaian kepada orang yang miskin, mengunjungi orang yang sakit, mereka yang ada di penjara, serta memastikan mereka diberi makan dan dirawat. Dia memberitahu orang-orang untuk bersikap sebaik mungkin, bahkan kepada musuh mereka, karena kebaikan dapat meluluhkan hati dan membuat mereka lebih terbuka terhadap kasih sayang Tuhan. Dia juga mengatakan bahwa setiap kali seseorang melakukan kebaikan terkecil, mereka melakukannya untuk dia. Tapi kadang-kadang ada orang yang sudah berbuat baik, tetapi balasannya adalah berbuat jahat kepada kita. Nah, saudaraku, janganlah kita berkecil hati. Tuhan sudah memberikan contoh untuk berbuat baik. Apabila orang yang kita tolong itu atau yang kita perlakukan dengan baik tidak berbuat baik kepada kita, jangan khawatir. Tuhan akan memberikan penolong yang lain yang akan menolong kita berbuat baik kepada kita saat kita sangat membutuhkan. Karena perbuatan baik itu akan berdampak juga kepada diri kita sendiri. Nah, kalau kita melihat gambar ini, kita tahu bahwa pada saat itu Yesus tahu waktunya di dunia bersama murid-muridnya hampir berakhir. Dan mereka telah berkumpul untuk hari raya Paskah. Dan mereka semua menantikan makan bersama. Mereka telah menyewa kamar dan menyiapkan semua makanan. Tetapi tidak ada pelayan yang membasuh kaki mereka. Ada baskom yang tersedia, ada handuk, dan ada air. Tetapi tidak ada pelayan. Apa yang dilakukan Yesus? Kita pastinya tahu. Para murid mungkin saling memandang, siapa ya yang lebih rendah untuk membasuh kaki yang kotor. Ya, tidak ada yang mau menggantikan pelayan dengan membasuh kaki kotor orang lain. Disitulah Yesus merasa sedih. Dia merasa sedih karena murid-muridnya sudah bersamanya selama 3 tahun. Melihat kebaikan-kebaikannya. Tapi pada saat terakhir, dia melihat bahwa satupun murid-muridnya tidak ada yang mau merendahkan hati untuk saling membasuh kaki, sehingga Yesus akhirnya menunjukkan kepada mereka. Dan apa yang dilakukan? Yesus diam-diam melepas jubahnya, mengikatkan handuk di pinggangnya, menuangkan air ke dalam baskom, dan mencuci kaki murid-murid mereka, murid-murid Tuhan. Sekarang para murid merasa malu akan kesombongan mereka. Tetapi Yesus sama sekali tidak malu. Dia senang menjadi hamba karena itu merupakan cara lain yang dilakukannya untuk menunjukkan kepada mereka betapa dia sangat mencintai murid-muridnya. Dan mungkin mereka dapat belajar bahwa jika dia bersedia melakukan pekerjaan yang begitu sederhana untuk memelihara mereka, maka mereka juga dapat bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk memberkati orang lain. Itu juga yang diharapkan Tuhan Yesus dilakukan kepada murid-muridnya saat ini, yaitu saudara dan saya. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bagaimana dengan Alkitab dengan bahasa Indonesia sehari-hari? Dikatakan sebaliknya, kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar dan berbudi, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati, dan selalu sanggup menguasai diri. Dan tidak ada hukum agama yang melarang
hal-hal seperti itu. Dalam setiap situasi, pikirkan tentang bagaimana Anda bisa bersikap baik. Kemudian pikirkan bagaimana Anda bisa menjadi lebih baik dan memilih untuk melakukan hal yang baik. Nah, mari kita sekarang belajar apa sih manfaat berbuat baik. Banyak sekali ya, di sini saya hanya mengambil 4. Yang pertama adalah mengatasi stres yang dialami. Stres bisa dialami oleh siapapun juga. Dan itu stres dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Mungkin tekanan dari pekerjaan, atau sebagai ibu rumah tangga, atau dalam bergaul. Jika Anda menginginkan masalah tersebut agar dapat diatasi, sebaiknya mulailah dengan melakukan kebaikan kepada sesama. Dengan menggunakan cara ini, dapat menggantikan fokus Anda dari masalah yang ada kepada keinginan berbuat baik, sehingga otak kita akan menjadi lebih tenang dan beristirahat sejenak dari beban yang ada. Ya, jadi berbuat baik dapat mengatasi stres. Kemudian yang kedua, memperkuat hubungan sosial. Berbuat baik kepada orang lain juga penting dilakukan demi memperkuat hubungan sosial di antara manusia. Ya, seperti Tuhan Yesus pada saat ada di dunia selalu berbuat baik, apa yang terjadi? Banyak orang yang ingin mendengarkan, ya, mendengarkan ajarannya, banyak orang yang ingin dekat kepadanya. Nah, jadi di sini oleh karena itu sangatlah penting untuk berbuat baik kepada sesama, mulai dari keluarga dekat, saudara kandung, saudara seiman, saudara yang jauh, dan selain itu jangan lupa selalu melakukan hal yang sama kepada teman yang belum kita kenal. Ya, sama seperti Tuhan Yesus tadi mengajarkan bagaimana orang Samaria yang sudah menolong musuhnya. Walaupun dia tahu tidak ada faedahnya menolong musuh, tetapi dia melakukan yang terbaik untuk musuhnya. Dan pada saat itulah kita dapat melakukan dengan misalnya kepada orang yang tidak kita kenal, melakukan hal yang sederhana, yaitu tersenyum, ya, atau berterima kasih untuk bantuan yang kecil atau saling menyapa. Pernah suatu saat saya sedang stres, kemudian saya jalan. Kemudian pada waktu saya sedang stres, tiba-tiba ada seseorang, dia tersenyum kemudian mengangguk sambil tersenyum pada saya. Saya berpikir, sopo ya orang itu ya? Aku kok belum kenal ya. Jadi saya memikirkan siapa orang itu sehingga stres saya hilang. Ya, karena memikirkan senyuman orang yang kita temui di jalan tadi membuat kita apa? Merasakan ada seseorang yang memperhatikan kita. Ya, dengan memberikan senyuman bisa menolong kita menghilangkan stres, ya. Kemudian yang ketiga, memperbaiki kesehatan tubuh. Salah satu manfaat penting berbuat baik lainnya yaitu dapat membantu otak menyalurkan energi positif ke seluruh tubuh. Hal ini dapat membantu organ di dalamnya bekerja lebih baik dan tidak mudah sakit. Saat perasaan Anda bahagia dalam menjalani hidup, maka berbagai penyakit tidak dapat mengganggu kita, ya. Dengan kita berbuat baik, maka ada perasaan lega di dalam hati kita. Ada perasaan bahagia. Karena apa? Sudah dapat meringankan kesulitan orang lain. Dan yang terakhir, melindungi diri dari pengaruh negatif. Jika Anda berbuat baik,
tentunya akan memiliki pengaruh yang kuat dalam diri seseorang. Tidak hanya dapat membuat tubuh lebih kuat, aktif, bersemangat, tetapi akan melindungi kita dari pengaruh-pengaruh negatif. Hal ini disebabkan karena sudut pandang Anda saat melihat masalah akan berubah menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Cara ini akan membuat Anda lebih nyaman dan dalam berbagai manfaat kondisi kehidupan kita. Jadi, dengan berbuat baik, kita akan menghilangkan pengaruh-pengaruh negatif. Dengan berbuat baik, apabila kita mendapati masalah, masalah itu bukan untuk dihindari, tetapi apa? Berubah menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Nah, itulah empat manfaat berbuat baik yang perlu kita ketahui, karena pada dasarnya semua orang hanya perlu berbuat baik kepada sesama tanpa memikirkan timbal baliknya. Teruslah berbuat baik kepada semua orang tanpa melihat status, hingga semua kebaikan tersebut dapat kembali kepada diri Anda di waktu yang tepat. Kemudian dampak positif. Kalau tadi manfaatnya, dampak positif dari berbuat baik adalah yang pertama adalah merasa lebih baik. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang atau sekedar membuatnya tersenyum, maka kita akan merasa bahagia atau lebih baik. Karena dengan melihat orang lain tersenyum, kita juga akan merasa bahagia. Kemudian menjadi orang yang penyayang. Berbuat baik membuat kita lebih sering mempraktekkan tindakan kebaikan di dalam hidup kita. Dengan begitu, kita cenderung menjadi seseorang yang penuh kasih sayang. Tidak hanya itu, kita juga lebih toleran, sehingga lebih membuka hati kepada orang lain. Kemudian, membuat orang lain dan lingkungan bahagia. Jika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, maka orang lain akan bahagia dan membuat lingkungan sekitar kita menjadi lebih baik atau positif. Dengan cara ini, setiap orang akan merasa membahagiakan orang lain yang kemudian ikut berkontribusi menjadikan dunia menjadi lebih baik pula. Yang keempat, akan mendapat balasan kebaikan. Tidak selalu, ya saya sudah katakan tadi, tidak selalu orang yang kita berbuat baik mau membalas kebaikan kepada kita. Tapi bagaimanapun kita berbuat baik, suatu saat kita akan menerima balasan kebaikan pula. Balasan yang kita terima tidak secara langsung dari orang yang sama yang mendapat kebaikan dari kita dapat juga memperolehnya dari orang lain di waktu yang tidak terduga. Oleh karenanya, semakin kita sering berbuat baik, maka semakin banyak pula kebaikan yang akan kita terima. Dan yang terakhir, memotivasi orang lain juga untuk berbuat baik. Jika orang lain di sekitar kita bersifat egois dan tidak berbuat baik, maka kita dapat menciptakan yang berbeda dan menjadikan contoh untuk orang lain, memotivasi orang lain. Setiap kali kita berbuat baik pada seseorang, maka orang akan mengamati dan mengikuti kita. Cepat atau lambat, orang-orang akan sadar dan juga mencoba untuk berbuat baik. Nah, ternyata berbuat baik memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Mulai sekarang, jangan lupa menanamkan kebiasaan berbuat baik kepada sekitar kita. Tuhan Yesus sudah memberi teladan kepada kita untuk selalu berbuat baik. Maka mari kita meneladaninya dengan suka berbuat baik. Tuhan memberkati.